musim saat ini, yang seharusnya sudah jatuh ke musim kemarau. Namun sebagian wilayah, masih dilanda hujan yang cukup lebat. Tidak jarang, lahan pertanian di sejumlah daerah, berdampak banjir. Dalam melebatkan buah, perlu yang namanya pemupukan. Namun, berhubung di musim hujan, dan musim pancaroba, yang kadang panas, namun juga tiba-tiba turun hujan. Sangat disarankan pemberiannya, secara sistem tugal atau tabur. Karena jika diberikan dengan kocor, akan menambah kelembaban tanah dan tanaman. Sehingga menjadi tempat atau sarang, tumbuhnya jamur patogen, penyebab penyakit di tanaman cabai juragan. Dengan ramuan pupuk kali ini, tanaman cabai selain akan berbuah lebat, namun juga bisa terhindar dari serangan penyakit akibat jamur. Apa saja jenis pupuknya? Juragan simak sampai selesai. Pupuk yang sering digunakan pada masa generatif, guna untuk membuat tanaman cabai buahnya besar dan lebat, serta mempunyai bobot lebih padat dan berat. Dengan kandungan di dalamnya, nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium 20%. Serta dilengkapi dengan unsur mikro, seperti boron 0,015%, zinc 0,020%, dan mangan 0,020%. Kandungan kalium yang tinggi, untuk proses peningkatan pengisian buah, dan pemasakan buah. Sehingga, selain akan melebatkan buah, juga bisa meningkatkan bobot buah. Dengan dikombinasikan unsur mikro, dapat mempertahankan kondisi hijau daun, di tanaman tua atau daun tua. Serta akan memacu, pertumbuhan tunas-tunas baru. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanaman cabai juragan untuk berumur lebih panjang. Per kemasan 1 kg, NPK Grower, sekitar harga 20 ribuan saja. Pupuk tinggi kalium, yang dilengkapi dengan unsur makro dan mikro lain. Dalam pupuk korn kali B atau KKB, terkandung kalium 40%, boron 0,8%, magnesium 6%, dan sulfur 4%. Dengan kisaran harga 20 ribuan, untuk kemasan repak 1 kg pupuk KKB. Meskipun, pupuk ini sering digunakan untuk tanaman sawit, namun tidak jarang, petani cabai menggunakan pupuk ini. Karena kombinasi antara kalium yang tinggi, dengan magnesium dan sulfur, dapat meningkatkan ukuran buah. Selain itu, menjadikan buah lebih mengkilap dan padat. Apabila juragan sudah menggunakan pupuk korn kali ini, maka aplikasi pupuk MAKS tidak perlu lagi. Karena kebutuhan unsur magnesium dan sulfur, sudah akan dipenuhi adanya pupuk korn kali ini. Pupuk Ponska Plus, atau disebut juga dengan pupuk NPK 15-15-15. Dengan kandungan unsur seimbang, yaitu nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Di dalamnya, juga terkandung unsur sulfur 9%, dan zinc 2000 ppm. Unsur sulfur, berguna untuk meningkatkan kualitas, dan daya simpan buah. Selain itu, sulfur sering digunakan sebagai bahan tambahan fungisida. Karena mampu meningkatkan kekebalan tanaman terhadap cendawan patogen, penyebab penyakit tanaman cabai juragan. Serta diperkaya zinc, untuk mengoptimalkan pembentukan bunga dan memperbanyak buah. Sedangkan kandungan nitrogen pada pupuk ini, guna untuk menjadikan tanaman cabai juragan tetap produktif. Sedangkan fosfat akan mencegah kerontokan bunga. Dan untuk kalium, tentunya berguna dalam pengisian buah, dan akan melebatkan buah, sampai tanaman juragan panen terakhir. Per kemasan repak 1 kg, pupuk Ponska Plus,
sekitar harga 16 ribuan. Sebagai pupuk tugal, ketiga pupuk tadi bisa juragan campurkan jadi satu, baru diaplikasikan pada tanaman. Untuk 1000 tanaman, juragan bisa gunakan dosis pupuk NPK Grower sebanyak 3 kg. Dan untuk pupuk Konkali B, sekitar 1 kg, serta pupuk Ponska Plus 2,5 kg. Ketiga pupuk ini, juragan campur sampai merata, baru ditaburkan atau tugalkan di tengah-tengah tanaman cabai juragan. Juragan bisa ambil sekitar 1 sendok makan untuk 3 pokok tanaman cabai juragan. Karena pemupukan dengan sistem tugal atau tabur ini, biasanya diperlukan dosis yang lebih tinggi, dibandingkan secara semprot dan kocor. Sehingga tidak heran, jika penggunaan pupuk akan lebih boros juragan. Cuma, dapat meminimalisir potensi terjadinya serangan penyakit, akibat jamur patogen. Itu juragan rahasia pemupukan, untuk melebatkan buah cabai di musim hujan, dengan sistem pemupukan tugal. Semoga selalu memberi manfaat. Kiranya sampai sini saja informasi pembahasan saya kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.